Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas. Shalom semua, selamat pagi. Apa kabar Anda pada hari ini? Tuhan kita sangat baik, dan dimanapun kita berada pada saat ini, bersama keluarga, bersama kawan, dan siapa sahaja, Tuhan pasti bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, mari kita terus datang kepada Tuhan dengan membawa seluruh jiwa kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan pada pagi ini. Dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami untuk pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Di pagi yang indah ini, kami mau datang merendahkan diri kami, bersatu untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, penderitaan, kesakitan, dan memerlukan pertolongan Engkau di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau tunjukkanlah kepada kami apa arti sebenarnya mencintai tanpa syarat, dan ajarlah kami untuk dapat berkomunikasi dengan cara dan bahasa kasih yang jelas dan dimengertikan. Kuatkanlah kami dan pulihkanlah hubungan kami, dan ikatkanlah kami di dalam rantaian kasih-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang merasa kesepian, sedih, tertolak, dan merasa ditinggalkan. Jamahlah mereka satu persatu dengan urapan Roh-Mu yang menyembuhkan. Balutlah luka-luka di hati mereka, selimutilah mereka dengan keindahan kasih-Mu. Kasih dari-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan dan memulihkan kami dari setiap goresan luka, goresan kepahitan dan kesedihan dan penolakan ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sekali tidak akan pernah membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan-Mu. Air mata kami akan Engkau ubahkan menjadi air mata bahagia, karena Engkau adalah Tuhan kami yang maha baik, yang kekal, dan tiada Tuhan seperti Engkau ya Bapa, yang begitu memerhatikan kami dan yang rela mati dan menebus dosa-dosa kami. Dengan itu ya Tuhan, kami telah mendapat penebusan, penyelamatan, dan berkat yang sentiasa melimpah. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh bersyukur karena kami dapat memanggil Engkau Bapa sekali lagi ya Tuhan. Karena apa yang Engkau telah lakukan demi kami, anak-Mu yang Engkau rahmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Siapa rasa diberkati? Haleluya. Bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hey, haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan, Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya Bapa. Begitu kami sangat mempercayai akan kasih-Mu ya Tuhan. Begitu kami merasa yakin Engkaulah kekuatan kami. Masa depan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. kekuatan jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
aku bersamamu Tuhan, jadikan ku berjalanmu untuk memuliakanmu. Engkaulah Tuhan kami. Sungguh tingkatimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku berjalanmu untuk memuliakanmu. Haleluya, Engkau Tuhan yang maha adil. Engkau ya Tuhan, kekuatan kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bersama-Mu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Tuhan, Engkaulah harapan kami ya Bapa. Bapa yang sangat Engkaulah baik, Tuhan kami ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. jaminan masa depan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Hanya harapan kami di dalam Engkau, karena Engkau adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami memulia dan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang setia di dalam janji. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, dan oleh kasih-Mu ya Tuhan, adanya kami di mana kami ada hari ini, itu adalah tanda kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu dan sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, oleh karena hadirnya Engkau bersama dengan kami pada pagi hari ini. Terus memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa, menempatkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga mereka secara pribadi memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau Tuhan Allah yang maha hadir, juga hadir bersama dengan mereka, akan terus memberkati mereka, terus melayani mereka Tuhan, sehingga yang lemah Tuhan dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang punya beban masalah dan pergumulan hidup. Mereka menemukan Engkaulah jalan dan Engkau adalah jawaban bagi masalah mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka bekerja saat ini juga. Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah melayani kita pada pagi hari ini, membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan terus memberkati Anda dan terus memakai Anda di dalam pelayanan dimanapun Anda berada. Haleluya. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu dan selamat berbakti. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang hadir di dalam persekutuan pada pagi hari ini. So dimanapun Anda berada, sama ada secara pribadi Anda atau bersama dengan keluarga, di tempat atau di rumah masing-masing, ya, saya mengalalukan kedatangan Anda untuk menghadiri atau bersekutu di dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa Tuhan yang hadir bersama dengan kita tetap memberkati dan terus menyertai kita, karena Ia adalah Tuhan yang maha hadir dan Dia tetap bersama dengan kita dan memberkati kita. So, jadi kalau kita lihat di mana yang telah kita maklumkan bahwa PKPB juga akan terus dilanjutkan sampai pada hujung bulan ini, berarti masih ada 2 minggu lagi kita tak bertemu di dalam rumah Tuhan atau bertemu dengan muka. So, jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, biarlah kita bersama-sama terus tahan dan bertumbuh di dalam iman percaya kita dimanapun kita berada. Di Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat firman Tuhan yang telah saya ambil daripada surat Efesus pasal yang ke-6. Saya membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat 10 dan ke-11, dan jika Anda dapat membaca daripada ayat ini sampai ayat yang ke-20, dan itu lebih baik. Tapi pada pagi hari ini saya hanya membawa kita melihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Firman Tuhan berkata, akhirnya benalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Pakailah seluruh perlengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat, ini adalah bahagian terakhir daripada surat Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana ianya mengandung satu nasihat yang sangat penting bagi mereka untuk tetap kuat, maju, bertumbuh di dalam iman mereka, sekalipun mereka berhadapan atau berada di dalam satu keadaan dan masa yang jahat, kata firman Tuhan. So, jadi kalau kita lihat sedikit daripada penulisan surat Paulus kepada jemaat Efesus ini, di sana kita dapat melihat ia mengutamakan rencana Allah untuk menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di surga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Ini adalah perkara yang ditekankan oleh Paulus
di dalam suratnya ini. Sewaktu dia berbicara kepada mereka atau menuliskan surat ini, ia berbicara kepada mereka di mana Allah rindu agar mereka sebagai ciptaan Tuhan itu bersatu di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam bahagian firman Tuhan ini, ia mengumpamakan kesatuan itu sebagai satu keluarga atau tubuh Kristus dan hidup sebagai suami istri. Dan itulah yang dikatakan kesatuan Kristus dengan jemaatnya. Jadi Paulus juga menggesa umat Allah supaya mereka menghayati arti rencana Allah yang agung itu dalam hidup mereka bagi perpaduan umat manusia melalui hidup yang bersatu dengan Yesus Kristus. Jadi kalau terlihat di dalam dua ayat yang telah kita baca tadi, Efesus 6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 di sini, ianya merupakan akhir daripada suratnya, dan ini adalah nasihat penutup secara umum yang terdapat di dalam surat ini, di mana Paulus memperingatkan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Di mana dalam ayat yang ke-10 berkata, akhirnya benalah kekuatan kamu dengan menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus telah mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, di mana Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat membuat apa-apa. Di sini Paulus berkata supaya mereka mendapat kekuatan daripada kuasa Tuhan karena kamu hidup bersatu dengan Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita hanya mengakui kekuatan kita hanya kita dapat daripada kuasa Tuhan. Ini bermakna secara pribadi kita, secara manusiawi kita tidak punya apa-apa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kekuatan kuasanya, kata firman Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita harus kuat. Di mana di dalam kekuatan kuasa Tuhan itu ada 3 kata yang dipakai untuk kuasa, untuk kekuatan di dalam ayat ini. Yang pertama yaitu kata kerja yang berbentuk perintah, hendaklah kuat. Hendaklah kuat. Berarti di sini Paulus mempunyai kerinduan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di dalam mereka berhadapan dan melalui bermacam tantangan, rintangan. Di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Dia katakan, hendaklah kuat. Satu kerinduan artinya. Sehingga dia katakan, hendaklah. Satu perintah. Hendaklah kamu mampu. Yang kedua, kata untuk kuat. Di mana di dalam ayat yang telah kita baca di sini, bahwa kita hanya memiliki kekuatan itu daripada kuasa Tuhan. Itu yang kedua. Di dalam kita menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus sadar dari manakah sumber kekuatan kita itu. Ya hanya daripada Tuhan. Yang ketiga yaitu untuk kekuatan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kita hidup bersatu dengan Dia. Seseorang yang hidup bersatu di dalam Tuhan, ia senantiasa mengharapkan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dia tidak melihat atau mengharapkan dirinya, keberadaan dirinya, kemampuan dan kekuatan fisiknya. Tetapi waktu dia berhadapan dengan apapun keadaan di dalam hidupnya, dia memandang atau datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tetap kuat di dalam Tuhan bermakna kita tidak
berubah. Kita tidak berganjak, tidak berpindah, makna tetap itu. So kalau kita lihat, saya percaya setiap pribadi kita, sewaktu kita berencana untuk membangunkan satu bangunan atau rumah, kita tidak hanya memikirkan bentuk, rupa, atau desain, atau plan rumah itu. Tetapi kita sangat memerlukan di manakah atau apakah model, asas, kekuatan bangunan yang akan kita bangun itu. So kalau kita ingin membeli satu barang, contoh juga, contohnya kasut, pakaian dan sebagainya. Bukan hanya kita melihat bentuk rupanya, kita juga ingin melihat kualiti atau ketahanan barang itu. Begitu juga pula dengan Tuhan. Allah ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalamnya. Memiliki akan iman yang kokoh. Mempunyai dasar iman yang teguh. Sehingga kita dapat menang ketika menghadapi tantangan di dalam hidup kita ini. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam bahagian ini, di dalam ayat yang ke-11 itu Paulus katakan, pakailah seluruh kelengkapan senjata daripada Allah, supaya kamu dapat mempertahankan diri daripada muslihat iblis yang jahat. Ia berbicara tentang kelengkapan rohani. Berarti hidup kita sebagai orang Kristen ini adalah hidup di dalam perjuangan, hidup di dalam peperangan. Maka kita sangat memerlukan kekuatan di dalam Tuhan. Paulus menggambarkan atau menggunakan gambaran kelengkapan senjata peperangan pada zamannya. Perisai, pedang, kasut, ikat pinggang dan sebagainya. Karena itu adalah kelengkapan peperangan pada zamannya. Yang mampu bagi seseorang tentara itu untuk berperang melawankan musuhnya. Sehingga dikatakan begitu juga umpamanya. Kelengkapan kerohanian, senjata rohani yang perlu kita miliki. Jadi di sini kata pendeknya, kita perlu kuat. Di dalam kita berhadapan dengan musuh kita. Dikala kita berhadapan dengan iblis, musuh utama kita itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kekuatan yang dimaksudkan oleh Tuhan atau firman Tuhan pada pagi hari ini, ianya bukan kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Ya, kalau kita lihat, banyak orang yang kuat secara fisik, tetapi tidak kuat secara rohani. Contohnya Samson yang dapat mengalahkan singa, yang dapat mengalahkan musuhnya hanya menggunakan rahang binatang. Tetapi ternyata memiliki moralitas yang lemah. Ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi tidak mampu menguasai dirinya sendiri, yaitu nafsu birahinya. Di hadapan Tuhan, orang yang demikian bukan termasuk di dalam kategori orang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Menyatakan bahwa tentang Yesus, di mana firman Tuhan ini mengatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi di sini kita melihat Yesus bertumbuh secara fisik, semakin lama semakin kuat. Bukan hanya secara jasmani, melainkan juga secara rohani.
sekarang ini banyak orang yang mengembangkan kekuatan jasmaninya dengan berolahraga, fitness, atau mungkin dengan berlatih tinju, pergi ke gym dan sebagainya. Namun ingat bahwa kekuatan jasmani itu hanya bersifat sementara, sedangkan kekuatan karakter itu kekal, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan Anda. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, daripada firman Tuhan ini, saya sebagai hamba Tuhan juga rindu punya hati seperti Paulus, merindukan kita sebagai orang Kristen pada saat ini, pada waktu yang sangat mencabar kita ini. Mungkin kita merasa lemah atau putus asa oleh karena keadaan dan perkara-perkara yang kita lewati. Namun daripada firman Tuhan ini, saya mengajak kita, hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan, dalam iman percaya kita. Pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita melihat 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Apakah perkara yang menandakan bahwa orang itu adalah orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan? Sekalipun dia berada di dalam keadaan yang sukar, sekalipun dia berhadapan dengan keadaan yang susah atau sebagainya, tetapi dia tetap kuat. Yang pertama, seorang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan adalah dia adalah seorang yang mampu mengatasi kegagalan. Dia adalah pribadi yang mampu mengatasi kegagalan. Kegagalan berarti tidak mencapai cita-cita, tidak mencapai target yang telah ditetapkan, atau tidak mencapai rancangan yang telah direncanakan. Contoh kalau kita lihat murid-murid atau anak-anak sekolah itu berhadapan dengan ujian untuk mencari kekuatan kemampuan mereka. So kalau mereka berjaya menjawab soalan ujian itu tepat, maka dia dikatakan, oh orang ini berjaya. Tetapi kalau dia tidak mencapai apa yang dituntut di dalam ujian itu, kita katakan gagal. Itu pengertian kegagalan. Tidak berjaya, ya, memenuhi apa yang dituntutkan. Jadi orang yang kuat di dalam kehidupan rohani mereka, yang kuat di dalam Tuhan, adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Dan kegagalan yang saya maksudkan di sini ianya bukan kegagalan yang seperti yang saya katakan tadi, mencapaikan cita-cita dan sebagainya, tetapi adalah kegagalan di dalam kehidupan rohani. Karena selama kita hidup, tentu kita banyak mengalami tentangan. Dan kalau tidak kita berhati-hati, maka kita juga boleh jatuh dan mengalami kegagalan. Namun, apakah yang kita lakukan bila mana mengalami kegagalan? Apakah kita akan semakin terperosok atau makin lama atau makin menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Ataukah kita akan segera bangkit daripada kegagalan itu? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita dapat melihat tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang pernah gagal. Mereka adalah orang yang pernah mengalami kegagalan. Sepertinya Adam gagal menaati perintah firman Tuhan. Manusia yang pertama gagal. Abraham, Musa, Daud dan Petrus pernah gagal. Bahkan Petrus
mengekal, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun mereka yang disebutkan nama tadi adalah orang-orang yang tidak terbenam, tenggelam di dalam kegagalan dan meraih kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Saat mereka sadar akan kegagalan mereka itu, mereka tidak lemah, mereka tidak putus asa, tetapi mereka bangkit dan datang dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan inilah kemenangan di atas kegagalan yang saya maksudkan di sini. Seseorang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi kegagalan kehidupannya itu. Sekalipun dia lemah di dalam kehidupan rohaninya, tetapi ada masanya dia bangkit mengalahkan kegagalannya itu. Kalau kita lihat satu ungkapan kata yang berkata, juara sejati bukanlah orang yang tak pernah gagal, melainkan orang yang tak pernah berhenti berjalan. Sekalipun berulang kali dia gagal, dia tak mundur. Dan kalau kita lihat banyak orang-orang yang berjaya di dalam kehidupan mereka, dan itu bukan bermakna mereka itu tak pernah gagal, tidak. Orang yang banyak melewati kegagalan itu oleh karena ketekunan, kemampuan mereka mengalahkan kegagalan itu menjadi orang yang berjaya. Inilah kerinduan kita bagi kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini. Jadilah orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Ditandakannya dengan kemampuan kita mengatasi kegagalan di dalam hidup kita. Yang kedua, seorang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, ia adalah seorang yang mampu mengatasi keberhasilan. Wah, mungkin kita bertanya, tadi gagal, sekarang keberhasilan. Apakah yang dimaksudkan di sini? Kegagalan tadi saya katakan tidak mencapaikan cita-cita, tidak mencapaikan target dan rencana. Itu adalah pengertian kegagalan. Dan keberhasilan itu adalah sebaliknya. Orang yang berhasil, orang yang berjaya di dalam kehidupannya telah mencapai cita-citanya, mencapai target yang telah dia targetkan dalam hidupnya, mencapaikan segala rencananya, karena itu adalah garis ukur keberhasilannya itu. Tetapi mengapa saya katakan keberhasilan itu perlu diatasi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak orang Kristen yang mampu mengatasi kesulitannya, kegagalannya, namun tidak mampu memperlakukan atau tidak mampu mengatasi kejayaannya, berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya, ada banyak orang yang kuat pada saat kesusahan. Dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia menyerah hidupnya sepenuhnya dan rencananya itu kepada Tuhan. Tetapi pada saat dia senang, pada saat dia berhasil di dalam kehidupannya, pada saat dia mencapai segala apa yang telah dia inginkan itu, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia menjadi tinggi hati. Dan inilah yang harus kita sadari, yang pernah dikisahkan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Seorang yang bernama Uzia. Ia mencari Allah selama hidupnya. Zekaria mengajarinya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan,
Allah membuatkan segala usahanya berhasil. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga melakukan hal yang merusak. Ia berpaling dari Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah berbakaran ukupan. Inilah Uzia. Setelah dia berjaya di dalam kehidupannya, dia melupakan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak memperdulikan Tuhan. Dan ini adalah orang yang gagal mengatasi keberhasilan. Dan kerinduan saya, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang berhasil di dalam kehidupannya, Tuhan telah mendengar doanya dan menjawab doanya. Biarlah kita menjadi seorang pengurus yang baik. Biarlah kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Biarlah kita melayani Tuhan bersama dengan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan itulah maknanya, tandanya orang itu mampu mengatasi keberhasilannya. Tidak sedikit orang yang melupakan Tuhan saat dia berhasil dalam kehidupannya. Tidak sedikit juga orang yang meninggalkan Tuhan saat dia berhasil di dalam hidupnya. Tetapi pada pagi hari ini, daripada firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap kuat. Ditandainya kita mampu mengatasi keberhasilan kita. Yang ketiga dan terakhir di sini, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31 dan 32 berkata, janganlah berdengki, geram dan marah. Janganlah lagi bertengkar dan memfitnah orang. Jangan lagi benci sesiapapun. Sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbelas kasihan dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu melalui Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, seseorang yang tetap kuat di dalam kehidupannya, dia adalah seorang yang mampu mengatasi kepahitan. Di dalam ayat ini, Paulus peringatkan jemaat di Efesus supaya perkara-perkara yang tidak baik itu harus mereka singkirkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-32 dia berkata sebaliknya, hendaklah kamu baik hati, saling berbalas kasihan dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kamu melalui Kristus. Kepahitan itu terjadi akibat daripada mungkin perbuatan orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kepahitan itu terjadi di dalam kehidupan seseorang itu. Mungkin karena dia tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dilayan seperti yang dia inginkan. Sehingga timbul kepahitan, dendam, marah dan sebagainya. Tapi di dalam ayat ini, Paulus menyatakan dasar pengampunan seseorang itu adalah seperti mana Allah telah mengampuni kamu melalui Kristus. Seorang Kristen yang tetap kuat di dalam kehidupan kekristenannya, dia mampu mengatasi kepahitan hati itu. Sekalipun dia tidak dihargai atau ditolak dan sebagainya, dia mampu mengampuni, memaafkan. Bapak Ibu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Tidak ada orang yang suka
dicela, dikritik ataupun diejek. Namun apabila kita tidak rela menerima semua itu karena Yesus Kristus, sebetulnya kita tidak layak baginya. Karena kita manusia yang berdosa menerima pengampunan daripada Tuhan karena Dia tidak memandang siapapun kita atau perbuatan kita, tetapi Dia hanya menantikan saat seseorang itu datang kepada Dia, Dia menerima dan rela mengampuni. Jadi orang yang mudah tersinggung atau terluka perasaan bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kalau kita mau melayani Tuhan. Kalau ada perasaan yang tidak senang dengan seseorang itu, kalau kita mempunyai satu perasaan yang tidak mengampuni seseorang itu, pelayanan kita akan terhalang. Maka itu, sebagai orang Kristen, biarlah kita tetap kuat apapun keadaan yang kita lalui. Dengan kita mengatasi kepahitan hati ini. Dengan menyadari bahwa Tuhan telah mengampuni kita, Allah telah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus. Dan menerima apa adanya kita. Kita harus tahan menerima kritikan atau pendapat negatif daripada orang lain yang mungkin merasa tidak suka atau iri hati terhadap keberadaan kita. Yesus telah berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Berarti di dalam hidup kita sebagai manusia, semasa kita hidup di dalam dunia ini, banyak hal-hal yang boleh menimbulkan kepahitan di dalam hati kita. Yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita tidak aman, dan membuat kita tidak damai. Tetapi ketahuilah, saat seseorang itu menjadi seorang yang mampu mengatasi kepahitan itu, mampu memaafkan seseorang itu, mampu mengampuni dan mengasihi seseorang itu, dia adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kekuatan kita sebagai orang Kristen itu bukan daripada pribadi kita, bukan daripada keberadaan kita, tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas tadi bahwa kekuatan daripada kuasa Tuhan Yesus yang dapat memampukan kita mengatasi kegagalan, yang memampukan kita mengatasi keberhasilan, yang memampukan kita mengatasi kepahitan. Jadilah jemaat Tuhan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan pada saat ini, apapun rintangan yang kita hadapi, ketahuilah Tuhan Yesus tak pernah gagal di dalam Dia mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita berada di dalam pergumulan hidup. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk diam sejenak. Merenungkan hidup kita pada saat ini, pribadi kita pada saat ini. Apakah perkara-perkara yang berusaha melemahkan semangat kita di dalam Tuhan?
Apakah perkara-perkara yang membuat kita gagal di dalam kehidupan kita? Apakah perkara-perkara yang telah menimbulkan kepahitan di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengajak saya dan Anda, hendaklah kita kuat. Dan kekuatan itu adalah di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Maka itu datang kepada Tuhan. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang sangat nyata bagi kami. Engkau mengenal keberadaan kami. Engkau mengenal siapa kami. Dan kami percaya oleh karena Engkau tahu keperluan kami. Maka itulah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di mana Engkau mengajak kami melalui firman-Mu. Agar kami tetap kuat di dalam Engkau. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat dalam iman percaya kami. Tetap yakin bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Mengenali setiap pribadi jemaat-Mu pada saat ini. Apapun perkara-perkara yang melemahkan mereka. Apapun hal-hal yang sedang mereka hadapi yang melemahkan semangat mereka di dalam Engkau. Pada pagi hari ini hamba berdoa. Biarlah lawatan-Mu melalui hadirnya Engkau bersama dengan mereka dalam Roh Kudus. Memberi kekuatan baru bagi mereka ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sama itu perkara yang telah menggagalkan mereka. Yang menimbulkan kepahitan di dalam hati mereka. Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera. Berkat sukacita yang memberi kekuatan baru bagi mereka. Untuk terus melangkah, maju di dalam iman percaya mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Menempatkan jemaat-Mu sekali lagi ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau terus melindungi dan membungkusi mereka. Di dalam kuasa dan darah Yesus. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka dijauhkan daripada segala serangan iblis setan. Bahkan mereka dijauhkan daripada sentuhan dan jangkitan penyakit COVID-19 ini. Karena kami tahu Tuhan, darah Yesus adalah darah yang berkuasa. Yang mampu melindungi kami. Yang mampu menjauhkan kami daripada jangkitan penyakit ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Mohon agar Engkau terus memberkati mereka. Di dalam keperluan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, kebun ladang mereka Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa Engkau curahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan mereka dalam minggu ini. Sama ada ia persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus dan persembahan ucapan syukur mereka. Engkau berkati mereka, Engkau terus membukakan tingkap berkat-Mu Tuhan. Dan terus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Dalam usaha mereka. Untuk memenuhi segala keperluan harian mereka. Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau terus memberkati jemaat-Mu. Di dalam hidup mereka. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami bersatu di dalam doa kami ya Tuhan. Menyerahkan keadaan yang ada pada saat ini ya Tuhan. Khususnya penyakit COVID-19 ini. Jika kehendak-Mu ya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuman-kuman penyakit ini, virus-virus penyakit ini dilenyapkan daripada atas permukaan bumi ini. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu bagi kami dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa minta semua ini. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita. Jadi sebelumnya kita mengakhiri persekutuan kita,
kita mendengar berita gereja pada pagi hari ini. Gereja akan dibuka dari hari Selasa ke Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Harap maklum juga bahawa ibadat akan ditangguh buat sementara waktu. Dimanapun kita berada, marilah kita berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, tunai dan online banking ke gereja kita. Butiran gereja tertera di skrin. Jangan lupa untuk maklumkan bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran, jika anda telah memberi persepuluhan dan persembahan. Selamat Hari Jadi. Kami di BM Pelita ingin mengucap selamat Hari Jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan Mac ini. Kami berdoa bahawa Tuhan memberkati anda dan keluarga anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di masa yang akan datang ini.